A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Belajarlah meskipun orang tuamu miskin. Al-umi soniatul azil. Ibu adalah pencetak generasi. Karena dia memiliki peran terbesar dalam mendidik anak. Simaklah di sana ada Ibunda Imam As-Syafi'i. Beliau menuturkan sendiri tentang kondisi ibunya yang miskin. Aku tumbuh sebagai seorang yatim di bawah asuhan ibuku, dan tidak ada harta pada beliau yang bisa diberikan kepada guruku untuk upah mengajar. Dan ketika itu guruku merasa cukup dengan hanya aku menggantikannya apabila ia pergi, sebagai ganti upah mengajar. Beliau juga mengatakan, aku tidak memiliki harta, dan aku menuntut ilmu ketika masih muda. Ini yang perlu digarisbawahi anak-anakku sekalian, bahwa Imam Syafi'i menuntut ilmu dalam kondisi keadaan ibunya miskin, tetapi beliau semangat untuk menuntut ilmu. Setelah tinggal beberapa lama untuk membesarkan Syafi'i kecil di daerah Gozah, Askolan, Yaman, Ibunda Al-Imam As-Syafi'i membawanya ke negeri Hijaz. Ibunda As-Syafi'i memasukkan Syafi'i kecil ke dalam kaumnya, yaitu kabilah atau kelompok Al-Azdi, karena Ibunda Syafi'i keturunan kabilah Al-Azdi. Dan mulailah Syafi'i kecil menghafal Al-Quran, sehingga berhasil menghafal seluruh Al-Quran pada usia 7 tahun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di sana ada Ibunda Imam Ahmad yang ayahnya meninggal ketika Ahmad masih kecil. Imam Ahmad bercerita, ibuku yang menuntun diriku hingga aku hafal Al-Quran ketika masih berusia 10 tahun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia selalu membangunkan aku jauh lebih awal sebelum waktu subuh tiba. Artinya bahwa Imam Ahmad sejak kecil oleh ibunya dibangunkan sebelum subuh dan melaksanakan sholat tahajud. Memanaskan air untukku karena cuaca di kota Baghdad, negara Irak, sangat dingin. Lalu memakaikan baju, dan kami pun menunaikan sholat tahajud semampu kami. Usai menunaikan sholat tahajud, sang ibu pergi ke masjid dengan mengenakan cadar untuk menunaikan sholat subuh bersama Ahmad semenjak beliau berusia 10 tahun. Sejak pagi hingga tengah hari, Imam Ahmad terus diajari ilmu pengetahuan oleh sang ibundanya. Inilah bagaimana peran ibu mendidik anaknya ketika usia 10 tahun
mulai membangunkan sholat sebelum sholat subuh untuk melaksanakan sholat subuh dan membawanya pergi ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian sang ibu mengajarkan ilmu pengetahuan. Ibunda Ahmad pernah berpesan, "Anakku, pergilah untuk menuntut ilmu hadis. Karena hal itu adalah salah satu bentuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah perintah ibunya yang sangat mustajabah, yang sangat luar biasa. Menugaskan Ahmad untuk belajar hadis. Sang ibu mengemas seluruh keperluan sang anak dalam perjalanan. Kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah, jika dititipi sesuatu, Dia akan selalu menjaga titipan tersebut. Jadi, aku titipkan dirimu kepada Allah yang tidak akan membiarkan titipannya terlantar begitu saja." Sejak itulah Imam Ahmad pergi dari sisi sang ibunda tercinta menuju kota Madinah, kota Mekah Al-Mukarramah, dan Sana'a. Akhirnya beliau kembali dengan menyandang gelar sang imam. Sekalipun wanita gerakannya lebih terbatas, namun mereka menentukan kualitas generasi penerus umat. Allahu a'lam bishawab, ditulis oleh Ustadz Aminur Bait. Anak-anakku sekalian, ini adalah kisah yang sangat inspiratif, kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana ibu kita menyuruh kita untuk belajar, maka laksanakanlah sebelum penyesalan terjadi, di mana kisah tersebut menjadi sumber inspirasi yang perlu kita laksanakan. Kenapa demikian? Ibunya Imam Syafi'i maupun ibunya Imam Ahmad adalah orang miskin. Kedua-duanya sudah ditinggalkan suaminya ketika Syafi'i kecil maupun Ahmad kecil sudah meninggal dunia. Anak-anakku, berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Karena belajar dengan sungguh-sungguh, manjada wajada, akan membawa hasil yang terbaik. Marilah kita luruskan niat untuk belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mintalah ilmu kepada Allah, sebagaimana orang tua kita maupun guru kita telah mengajarkan doa tersebut ketika kita masih kecil. Di antaranya adalah doa, Robbighfirli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah diriku, ampunilah kedua orang tuaku, sebagaimana kedua orang tuaku mengasihi aku sejak kecil. Kemudian doa yang diajarkan kepada kita yaitu, Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu dan berikanlah kepahaman atas ilmu tersebut. Demikianlah kisah inspiratif ini, di mana Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad sebagai salah satu imam madhab yang sampai saat ini ilmunya dipergunakan. Juga Imam Syafi'i merupakan madhab Syafi'i yang terbesar di dunia ini, termasuk Indonesia adalah bermadhab mayoritas Imam Syafi'i. Shadaqallahul azim, sami'na wa ata'na, gufronaka robbana wa alaikal masir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.